Di wisuda saya bilang turut berduka cita atas matinya moral Sarah Wanda Nainggolan. Rela tidur bersama suami orang di saat istrinya menjaga anak bayinya. Tak perlu dihina, kau sudah terhina. Karena saya udah peringatkan, saya udah mediasi. Tolong kau tinggalin suami aku. Kalau enggak, acara sumpah dokter dan wisudamu hancur. Dia nangis-nangis jerit-jerit. Ampun kak, ampun. Ampun kak. Ampun kak. Dia pakai acara tantrum, dia mau bunuh diri di situ. Malamnya dia minta lindungi, malamnya dia minta diperjuangi. Dengan suami kamu? Iya. Jadi aku yang kayak orang gilanya, Dok. Tahu suami saya tidur sama perempuan, saya harus tenang gimana? Siapa yang bisa menenangkan saya? Jujurnya saya pengen lari, Dok. Pengen lari, pergi kemana gitu. Tapi saya nggak bisa tinggalin Elgar. Saya pengen lari, pengen mati aja gitu, Dok. Horas Suci Febrika Silaban. Orang Batak ya? Iya. Batak. Tinggal di Medan? Tinggal di Medan. Suami marga? Suami orang Aceh, asli Aceh. Oh, bukan Batak? Bukan, sama sekali bukan. Oh, orang Aceh. Wanita tersakiti lagi 2025. Diselingkuhin? Iya. Sudah menikah berapa lama? 1 tahun 5 bulan ya. 1 tahun 5 bulan. Baru? Baru. Baru punya anak juga? Baru punya anak. Umur berapa? Sekarang 5 bulan, pas papanya pergi 3 bulan. Oke. Ini aku jelasin dulu ya. Kemarin lewat tuh video kamu viral. Ya. Suami kamu selingkuh, diduga selingkuh. Atau memang sudah pasti? Sudah pasti selingkuh. Dengan seorang dokter. Yang kamu kirim papan bunga. Kamu tulis apa di papan bunga? Yang papan bunga pertama itu di hari sumpah dokter. Yang viral di hari wisuda. Yang pertama saya kirim di sumpah dokter, saya bilang SD SMA 9 tahun, SKET 4 tahun, koas 2 tahun, 18 tahun sekolah hanya untuk merebut suami orang. Yang terus itu sumpah dokter? Ya. Terus di yang kedua saya bilang semoga hidupmu selalu terhina. Terus yang papan bunga kedua di wisuda, ternyata dia nggak datang di wisuda itu udah. Oh, dia nggak datang? Nggak datang. Kamu tulis apa di wisuda? Di wisuda saya bilang turut berduka cita atas matinya moral Sarah Wanda Nainggolan. Atas matinya moral itu tak perlu dihina, kau sudah terhina. Aduh, sebenarnya yang rela tidur bersama suami orang di saat istrinya menjaga anak bayinya. Sebenarnya saya agak sedih ya, karena sebenarnya kan ada sejawatku di situ ya, seorang dokter juga ya. Tapi kita nggak usah bawa-bawa profesi lah kali ya, karena kan ini bisa terjadi pada siapa saja kan. Tapi nggak sih dok. Mungkin kalau nggak dokter saya nggak sebegitu kecewa ini. Karena saya udah peringatkan, saya udah mediasi. Maksudnya saya udah datang baik-baik. Karena saya tahu dia dokter. Dia punya masa depan nih, ini perempuan nih. Dan saya juga sama-sama Batak ya sama dia. Ya udahlah gitu, saya datang baik-baik. Saya pikir dia korban ya. Jadi yang namanya dokter kan rasa kemanusiaan pasti lebih tinggi ya dok. Harus ya, harusnya enggak. Dan itu udah ada sumpahnya ya dok. Dan harusnya juga memang lebih berpendidikan ya. Ternyata enggak. Oke, saya terima. Ya namanya juga manusia ya. Oke, saya siap mendengarkan dari awal. Tapi sebelum kita mulai, kayak gimana hubungan kamu dengan suami dulu sekarang? Nggak tahu, rusak pastinya dok. Komunikasi? Saya hari pertama viral, malamnya udah saya close, saya blok. Karena dia minta untuk kita berdamai. Saya kembali sama dia, urus anak sama-sama, tapi kan nggak semudah itu ya dok. Oke, dia memaksa malam itu juga. Suami kamu ada di mana? Di Malaysia. Bekerja? Iya, ada usaha di sana. Bekerja, ada usaha di Malaysia. Dan dia sudah menghubungin kamu minta maaf? Udah. Minta damai? Udah. Oke. Beliau tahu kamu datang ke sini, ke tempat saya? Enggak. Hanya keluarga sama teman-teman dekat yang tahu. Sebelum kita lanjutin, kamu pengennya apa? Pengen udah aja dong. Capek. Sebenarnya sebelumnya enggak. Sebelumnya saya pengen bertahan demi anak saya.
Tapi setelah saya baca kata-kata dia sama selingkuhannya, tolong laporkan Mama El. Saya rasa udah, saya pikirkan dia laki-laki. Saya mau menikah sama dia kan karena saya pikir dia laki-laki yang mau melindungi saya, Dok. Tapi saya kan urus anaknya, Dok. Kenapa dia bisa suruh perempuan itu loh? Saya bukan bilang saya nggak takut hukum, Dok. Saya bukan bilang saya nggak takut hukum. Sampai hari ini juga saya siap apapun konsekuensinya. Tapi kenapa harus suami saya yang berkata itu? Suami kamu berkata apa? Tolong laporkan Mama El. Nama anak saya kan Elgar. Tolong laporkan Mama El. Oh, dia mau melaporkan Iya, kamu? dia suruh perempuan itu yang melaporkan saya. Oh, dia minta Ya. perempuan itu melaporkan kamu? Iya, Kamu tahu dari mana? dia chat itu. Dia chat itu dan dia sampaikan ke keluarganya. Keluarganya sampaikan ke saya. Di situ saya memutuskan untuk oke, enough. Kita udah nggak bisa lagi. Harusnya, Dok, sujud juga dia juga kayaknya nggak bisa maafin dia. Saya nggak mungkin bisa secepat itu maafin dia ya. Tapi ini dia malah bilang kayak gitu. Jadi oke lah. Nggak ada yang bisa melindungi saya dan anak saya untuk saat ini. Sudah menikah 1,5 tahun, anak umur? 5 bulan. Ya, kita bicara yang happy-happy dulu ya. Cowok cewek? Cowok. Siapa namanya? Elgar. Elgar. Elgar apa? Muhammad Shalif Elgar. Ih, cakep namanya. Lahir di mana? Di Medan. Iya, di rumah sakit mana? Saya di bidan, Dok, karena saya mau normal. Kamu normal? Normal. Wah, luar biasa ya. Berat berapa? Anak saya waktu lahir 3,7. ASI? ASI. Oke. Sayang sama Edgar ya. Sekarang umur 5 bulan. Ya. Saya panggil kamu apa nih? Suci ya? Ya. Suci, kamu kita ngobrol-ngobrol sambil mungkin kita berbagi sama-sama ya dengan orang lain ya. Saya nggak mau memperkeruh suasana kamu. Saya apapun yang terjadi ini adalah kehidupan kamu, pilihan ada di tangan kamu. Benar. Tapi dalam 5 bulan kamu juga ASI, tentu kamu masih ada baby blues syndrome. Kamu masih ada depresi, kamu sedih. Saya paham juga sesuatu hal yang besar terjadi dalam hidup kamu. Makanya saya pengen kita mulai dari pertama. Bagaimana kamu pertama kali kenalan dengan suami? Saya kenal waktu itu saya kerja, Dok, di Malaysia. Saya kerja. Oh, oke. Saya kerja jadi PA, personal assistant di salah satu showroom mobil di sana. Saya kerja, terus ada teman saya yang kenalin saya sama suami saya. Kenal berjalannya biasa aja. Kenal. Suami kerja apa? Suami buka usaha di sana. Buka usaha di sana. Ketemu di sana. Ketemu di sana. Jatuh cinta. Siapa yang cinta duluan nih? Kamu atau dia? Dia. Oh. Dia naksir kamu. Iya. Berapa lama pacaran? 1 tahun. 1 tahun pacaran. Terus akhirnya dia ngajak kamu menikah. Iya. Kalian menikah. Nikah. Tapi kenapa jauh-jauhan? Kenapa nggak sama-sama di Malaysia? Kami selama menikah nggak pernah pisah, Dok. Sama terus. Cuman kemarin itu ada masalah yang dia harus berangkat, dia pergi ke sana. Ada yang mau diselesaikannya, jadi dia tiba-tiba mendadak pergi. Sementara Elgar belum ada paspor. Oh, oke. Tapi selama ini sama-samanya Sama-sama di terus. Medan atau Di Medan. Di Medan. Oh, selama ini kalian sama-sama. Sama terus. Apa yang kamu suka dari dia? Selagi sebelum menikah deh. Dia tanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab. Dia tanggung jawab dan dia itu apa ya, anak yang kurang ya kasih sayangnya. Jadi saya ngelihat dia kasihan. Pertamanya kasihan kayak hidupnya gitu. Kan bukan masalah uang aja ya, Dok, yang bisa buat orang bahagia. Dia jauh dari kasih sayang. Jadi saya anggap oke lah saya sama dia. Selama ini dia jauh perempuan yang sama dia juga nggak kasih dia itu, lebih ke uang sih, lebih pro ke uang dia. Jadi menurut saya ya udah aku mau nih hidup baik-baik sama dia. Kita juga dulu masih muda namanya ya, Dok. Saya juga ya bandel-bandelnya anak muda ya, dia juga. Jadi ya udah oke lah, bismillah kita untuk
hidup baik sama-sama. Setelah berkeluarga dia suami yang seperti apa? Tanggung jawab dok. Baik. Baik. Dengan kamu baik? Baik. Berarti sebagai suami dia baik sekali. Baik, dia sayang sama anaknya. Terus pertama kali kamu ketahuan selingkuh, bagaimana? Dia yang selingkuh. Pertamanya sulit dok membuktikannya. Pertama saya tanya baik-baik dulu. Saya bilang, saya langsung to the point. Kamu udah ada tidur sama perempuan? Dia bilang enggak. Kamu tahu dari mana? Feeling. Jadi ada dok satu momen yang feeling. Ada satu momen yang saya lagi nyusuin Elgar, lagi nyusuin anak saya. Itu kira-kira tanggal 5 atau 6 September. Saya nyusuin anak saya lagi baring biasa. Nyusuin anak saya terus tiba-tiba saya sesak yang nggak bisa napas. Saya pikir asam lambung ya dok. Saya pikir asam lambung nih karena makan juga udah nggak tentu. Terus saya duduk mau mengambil nafas karena Elgar juga udah nyusu udah lama. Jadi saya pikir udahlah udah tidur juga. Cuman saya duduk, saya ambil nafas dok. Pas saya ambil nafas, saya tutup mata. Pas saya tutup mata, yang saya lihat saya lihat bayangan suami saya udah telanjang sama perempuan lain di atas tempat tidur saya di Malaysia. Di situ saya kayak apa ini gitu. Terus Elgar itu nangis dok. Tiba-tiba Elgar jerit. Dia tidur dok. Terus pas Elgar jerit tuh saya langsung pegang dia, langsung peluk. Mama sini. Nah, dia nggak mau nenen, dia nggak mau apa, dia nangis aja. Sampai saya tenangin diri, saya istighfar. Di situ saya ngerasa ini pasti nggak baik-baik aja. Kamu dapat gambaran seperti itu? Iya dok. Saya bohong, demi Allah saya ngerasain itu. Bahkan besok saya telepon teman dia juga yang ada di Aceh. Saya bilang, Uci ngerasain ini, mimpi kata kakak itu kan, namanya Kak Yul. Mimpi dek, enggak mimpi, sadar. Terus mereka coba tenangin, keluarga juga coba tenangin untuk buang pikiran. Tapi saya nggak tenang, sehingga saya suruh orang di Malaysia untuk pergi ke apartemen saya. Saya kan punya aksesnya, barcode-nya ada di saya. Saya coba suruh lihat, benar, di sana ada perempuan. Hah? Dan yang kamu bayangkan itu, mohon maaf ya saya mengingat ya, pada waktu kamu majam, kamu melihat ada gambaran suami kamu dengan perempuan, lagi sama-sama telanjang, kamu bisa lihat siapa? Perempuannya saya nggak lihat, cuman laki-laki, cuma suami saya. Dan kamu tahu itu saya berdiri gitu, telanjang. Jadi itu mulai feeling saya mulai dari situ. Semuanya. Dari sebelum itu masih baik-baik aja dok. Saya masih memikirkan, oke, mungkin ini kita sedang ego. Nanti suami saya pulang, kita udah oke, baik-baik aja. Saya nggak ada selidiki apapun. Saya anggap udah gitu. Normalnya manusia aja saya memikirkan anak saya. Kalau nanti saya tahu apa-apa nanti kasihan dia gitu. Saya ASI kan dok. Itu kan sangat berpengaruh. Sehingga saya memutuskan udah cukup, jangan cari tahu lagi. Itu kan dia berangkatnya Agustus. Dari Agustus ke September kan jauh ya dok jaraknya. Saya nggak cari tahu. Tapi di September setelah saya itu ya udah saya memutuskan. Itu sekitar jam 1 malam atau setengah 2 malam. Kamu kirim orang? Besok paginya saya telepon. Oh besok pagi? Saya telepon. Sorry, aku nggak paham nih. Gini, kamu dapat gambaran jam 1 malam? Iya, setengah 1 malam. Besok paginya kamu telepon? Iya. Orang saya bilang banyak ya teman saya di sana, teman-teman saya di sana. Saya bilang suami saya kayaknya seperti ini. Dia juga bilang hal yang sama. Itu mungkin hanya perasaan, feeling. Maksudnya jangan dibawa kali. Coba urus aja anak, fokus ke anak. Semua pada bilang gitu dok. Saya bilang, kalau kamu gak mau bantu, saya yang pergi. Terus dia bilang, masih ada rekaman suaranya. Dia bilang, saya berjanji Elika, dia orang di Malaysia sana panggil saya Elika, Suci Feblika. Saya berjanji Elika, saya akan cari. Baik atau buruknya kabarnya, saya akan kasih tahu.
Saya nggak tahu gimana cara akses dia. Bisa naik masuk loh, Dok, di portal pertama. Naik ke atas kan harus pakai kad. Saya nggak tahu gimana dia naik, tapi dia naik sampai lantai. Kan apartemennya lantai 40. Oke. Dia naik, dia foto kan unit apartemen itu sama saya. Ini rumah kamu, iya. Jadi Dok gini, posisi kamar mandi apartemen itu connect ke balkon lift. Oke. Oke ya, karena kan ada master room sama bedroom yang kedua kan. Yang bedroom yang kedua connect ke balkon depan, ini connect ke balkon lift. Yang master room itu connect ke balkon lift. Jadi kamar mandinya itu connect, bisa kita lihat kalau orang lalu lalang dari lift. Kalau kacanya dibuka. Dan pada saat itu ada perempuan lagi berkaca di depan kamar mandi saya. Oke. Gitu. Jadi begitu saya lihat itu berarti udah fix. Di situ saya buat paspor Elgar, saya mau. Nggak diketok apartemennya? Nggak dipergokin sama sekali? Enggak, saya yang mau itu saya. Saya yang penting memastikan ada aja. Kamu mau samperin langsung? Iya, saya mau langsung samperin. Kamu buat paspor Elgar? Iya, saya buat paspor Elgar. Lagi-lagi mungkin papanya diselamatkan Elgar. Di situ Elgar sakit sehingga terus bunda saya bilang jangan ego karena karena kemauan sendiri anak yang korban. Orang tua kan selalu nenangi ya Dok, orang tua selalu nenangi. Saya cari sendiri Dok, satu orang saya tetap, walaupun saya nggak dikasih pergi tetap saya dengan handphone saya. Tetap saat teman saya kontak, kemana mereka pergi, kemana perempuan itu pergi, cari. Ternyata saya salah perempuan. Perempuan itu perempuan temannya. Di rumah itu ternyata ada temannya lagi. Jadi di rumah itu udah kayak markas gitu Dok. Nah jadi salah nih. Oke. Emang iya salah. Udah dapet nih perempuan yang di foto itu udah dapet di foto itu, Instagramnya juga udah, tapi bukan dia ternyata. Saya baru connect setelah datengin perempuan ini, dokter ini. Ternyata dia sudah pindah. Orang ini pindah posisi kamar ternyata. Suami saya geser ke kamar depan. Paham ya Dok? Jadi dari awal salah informasi. Iya. Tapi ternyata hanya sama salah, aja. tapi sama tapi salah. Gimana ya? Iya. Gitu ya Dok. Padahal salah lihat kayak gitu punya, wah ternyata ini sudah seneng nih. Ternyata bukan suami saya nih kamarnya sini, bukan ini orangnya nih. Nah, ternyata di kamar sama juga kelakuannya. Nah saya sengaja sampaikan informasi itu semua sama saudara dia. Saya bilang tolong sampaikan, saya udah tahu semuanya. Dia bawa perempuan itu ke apartemen dan bla 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 segala macam. Dan akhirnya dia menghubungi saya. Dia bilang kamu salah. Kamu jangan gegabah, jangan ambil sikap, jangan berlebihan. Suami kamu bilang seperti itu? Kamu jangan berlebihan, jangan mengada-ngada. Aku tidak ada sama perempuan. Terus saya bilang Dok, kamu ada tidur sama perempuan? Dia bilang gak ada. Kamu ada dugem sama perempuan? Dia bilang gak ada. Sumpah. Tapi tetap saya gak percaya. Apa chatan saya itu ternyata dikirimnya balik ke selingkuhannya. Kamu tahu dari mana? Saya buka handphone dokter itu. Pas ketemu kamu buka? Udah, di situ akhirnya. Jadi gini Dok, teka-teki saya yang berhari-hari itu finalnya itu di handphone dokter itu. Oke, kamu tanya nih, nggak ngaku. Terus akhirnya kamu tetap curiga? Tetap curiga. Dan tetap bagaimana saya kamu cari. membuktikan? Carinya September tuh ya Dok. Selesai September. Habis ya. Masuk ke Oktober. Di tanggal 3. Masuk kiriman dari temennya suami saya. Kalau ada video. Ini Dok saya kasih tahu sebelumnya. Suami saya ini udah emang udah niat banget selingkuhnya. Dia buat Instagram khusus. Yang dia follow perempuan-perempuan itu dan teman-teman dekatnya. Oke, second account. Iya, second account-nya dia buat. Jadi di second account itu mereka posting-postingan. Jadi posisi si dokter ini pakai baju dokter, foto di studio, terus buat sound calon mantu mamamu gitu. Di tag lah suami aku. Suami aku nge-repost.
Dan temennya juga, temennya suami aku nih kasih tahu aku. Bilang ini pacar baru suami kamu. Temennya cepet. Hanya gitu aja dok, hanya gitu aja, nggak bilang siapa dia, di mana rumahnya, apa nggak ada. Ya udah balik lagi saya seperti badan intelijen itu dok. Emang capek. Saya tuh mungkin ya kalau dihitung harinya memang nggak terhitung lagi dok. Dari dia pergi agak di Agustus itu agak low dikit. Saya anggap udahlah biar aja dia kerja nanti pulang ini kami gitu. Tapi kalau udah September ke Oktober itu emang udah setiap hari dok. Pagi, siang, sore, malam. Handphone terus. Badan intel kamu keluar iya, ya? Disitulah saya cari. Tapi kan dok saya cari nggak dapet nih. Akhirnya saya punya pikiran. Sejawat tuh biasanya kan koas di sana sini. Saya telepon teman-teman saya yang dokter. Coba cari Instagram ini, ada nggak teman kamu berteman sama ini? Akhirnya dari teman ke teman dok. Cari, dapat infonya. Dapat info satu aja, di mana dia kuliah. Dia kuliah di salah satu universitas di Medan, Universitas Kristen di Medan. Kuliah di situ. Saya tahu semester berapa, saya tahu udah mau selesai segala macam. Dari universitas saya lapor lagi ke yang lain, yang lebih rasa saya bisa dapat info itu. Saya kasih sedikit infonya, akhirnya dia yang cari lagi di mana alamatnya dan nomor telepon keluarganya. Dapat di mana kosnya semua dapat. Kamu datengin? Iya itu. Tapi dok sebelum itu kita udah mediasi dulu telepon. Dia kan udah tahu nih dicari-cari sama istri orang. Oh dia tahu? Tahu. Ada chatannya dia bilang istri kamu cari-cari aku. Istri kamu cari-cari aku. Tapi pengakuan dia sama semua orang dia bohong. Dia bilang suami saya nggak ngaku sama dia. Suami saya suami orang. Awalnya mungkin nggak ngaku dok, perkenalan pertama. Oh dia ngakunya bujangan? Awal. Oke. Setelah itu setelah yang mereka berhubungan badan itu udah ngaku, udah pengakuan. Karena chat dia di tanggal di September itu udah ngaku. Udah sampai yang jangan sampai istri kamu tahu ya. Nanti kalau istri kamu tahu aku diviralin gitu-gitu. Oke. Ada, jadi tapi dia ngaku sama teman-temannya nggak ngaku dia nih, dia tahu suami orang, jadi dia merasa dibohongi juga. Oke dia nelfon, dia bilang sama temannya, aku nggak tahu itu istri suami orang, tolong dong suruh istrinya telepon aku. Oh justru disuruh kamu telepon dia? Iya. Di situ aku udah cut, udah males. Aku bilang aku nggak mau telepon dia, bilang aja suruh dia berhati-hati, aku udah tahu semuanya tentang dia. Agak gampang dia ya dok, dia paksa. Aku mau ditelepon. Oh malah dia nantang? Iya, dia mau merendahkan lah, bukan nantang dok. Dia mau ngomong sama aku. Ternyata apa yang diomongin dia itu semuanya fake dan itu hasil kerjasama dia dengan suami saya. Tapi berani dia ya? Berani dia dok. Berani. Jadi kalian ngobrol berdua? Iya, dan saya ini kayak badut yang lompat-lompat di hubungan mereka itu loh dok. Kayak lucu-lucuan sama mereka. Jadi saya telepon perempuan itu, rupanya perempuan itu telepon suami saya pakai handphone yang lain. Jadi kan kayak apa ya saya ini gitu. Jadi setelah ngomong dia bilang, saya terus terang dok tanya, berapa kali berhubungan? Dia bilang enggak, saya bukan perempuan seperti itu. Nantang dia dok, tinggi dia. Kak saya bukan perempuan seperti itu. Kakak tahu kan saya siapa? Saya tahu kamu siapa, tapi saya juga tahu siapa suami saya. Suami saya kan bukan lagi anak lajang ya dok. Kalau dia selingkuh apa yang dia cari? Ya kan? Bukan pacaran ngajak makan mie ayam bareng nih ya. Iya, bener nggak sih? Dokter lah kalau selingkuh mau cari apa? Ya nggak, kan nggak mungkin makan sebelah yuk, kan nggak mungkin ya. Harus lebih safety pasti. Oke. Jadi dia bohongin saya. Saya tahu dia bohong. Dia masih anak-anak dong, dia di bawah saya. Saya tahu dia bohong. Tapi saya nggak mau keras, saya nggak mau ribut di situ. Di teleponan itu, saya nggak maki dia, saya masih panggil dia Dek. Saya bilang, terus saya tanya, sudah berapa uang suami saya yang ditransfer ke kamu? Nggak ada kak. Lagi-lagi dia bilang, kakak tahu kan siapa saya? Saya bukan orang nggak mampu. Oke saya bilang. Banyaknya klarifikasi dia, kami teleponan kurang lebih 25 menit. Di ujung cerita saya bilang, saya
mendengar semua omongan kamu, penjelasan kamu saya dengar. Tapi saya punya hak untuk percaya atau tidak, itu hak saya. Lepas dari ini saya tidak mau kamu melanjutkan dengan suami saya dan saya tidak izin apapun yang kamu lakukan di belakang saya terhadap suami saya. Yang kalian lakukan tentang berhubungan badan, saya bilang, Dok, kalau kamu ada berhubungan badan, iya Kak, saya ngerti. Dia bilang, dia kira udah sampai di situ. Dengan bangganya dia telepon suami saya. Dia bilang, udah selesai sayang. Dia chat. Kamu bilang ya kita hanya ketemu di tanggal 19 biar jawaban kita sama. Sebelumnya telepon Dok, sorry Dok, saya agak ini sedikit. Sebelum telepon, suami saya bilang gini sama dia. Harusnya kalau perempuan pinter ya Dok, dia tuh tahu nih suaminya nih mau ngelindungin hubungan dia sama istrinya nih ya. Sayang, kamu jangan bilang kita ada hubungan ya, kamu bilang aja kita ketemu cuma segitu. Terus dia bilang, iya sayang, tapi kalau aku bilang kayak gitu, kamu nanti balik lagi sama istri kamu. Harusnya dia ngerti gak sih Dok, itu lagi usaha si laki-laki tadi untuk menyelamatkan rumah tangganya. Dan dia ikut serta itu. Ya makasih sih gitu. Makasih sih buat aku tenang dalam berapa hari itu. Jadi... Tapi itu kan artinya sebenarnya waktu kalimat kamu terakhir di telepon itu kan sebenarnya... Aku tahu. Kamu bilang, ya udah. Kalau kamu jelasin kayak gini, aku berusaha terima. Ya jangan ada lagi lah kayak gitu kasar ngomongnya. Iya, itu mediasi. Aku pura-pura nggak denger deh, aku pura-pura nggak tahu, aku pura-pura nggak lihat kayak gitu punya. Anggap aja kamu benar, walaupun aku tetap curiga, tapi jangan lagi. Sebenarnya itu kalau pesan yang kamu kirim ke dia kan. Itu maksudnya mediasi Dok. Maksud aku juga sama si laki-laki ini udah gitu loh. Ya udah kalau memang kalian ada main, aku pura-pura nggak dengar, aku pura-pura nggak lihat, jangan lagi, jangan lanjutin lagi dan aku nggak ridho. Iya, aku anggap nasi bungkus Dok, udah aja gitu, selesai. Aku anggap itu aja gitu. Bahkan aku udah bilang juga, perempuan itu kamu bisa cari 10-20 laki-laki, kamu masih muda. Tapi anakku di mana dicarinya bapaknya, aku bilang. Oke, setelah selesai ya Dok, tanggal 5. Saya suruh orang lagi pantau dia. Oke, dia normal. Dari tanggal 5 sampai tanggal 6, 7 normal. Di tanggal 8 dia hilang. Siapa yang hilang? Sarah, perempuan itu. Perempuan itu hilang? Hilang. Wah, kamu intel benar-benar ya. Memang jangan lawan mak-mak tersakiti lah. Salah lawan kali ya. Perempuan itu hilang. Tanggal 8 hilang? Hilang. Sampai tanggal 10 hilang. Kemana? Itu nanti Dok, saya bilang. Hilang dia. Sehingga saya hubungi bapaknya. Saya hubungin bapaknya, saya berpura-pura jadi orang kampus. Saya bilang, saya dari pihak panitia Sumpah Dokter. Bapak si cewek nih? Saya memastikan dia di kampung atau enggak. Kan dia orang sana ya, Pekanbaru, Duri. Saya memastikan, saya nggak boleh gegabah dong Dok. Saya nggak mau gini. Nanti aku gedebak-gedebuk, ternyata dia di kampung, ya kan? Ini kan udah ada yang pertama tadi udah gedebak-gedebuknya ya Dok. Jadi saya nggak mau nih, aku harus pastikan lagi, udah gitu kan saya ini bukan satu badan Dok. Saya ini udah ada Elgar, nggak mungkin saya pergi ke sana, pergi ke sini. Pastiin dulu. Kalau emang dia di Kiel, emang saya mau berangkat Dok. Ternyata kata bapaknya, ya saya akan menghadiri acara Sumpah Dokternya Sarah di Medan. Oh, orang tuanya taunya Sarah di Medan. Fix dia di mana. Oke. Kamu di KL nih, aku gitu ya. Tanggal 11 dia belum kelihatan juga. Tanggal 12 subuh dia muncul, jam 5 subuh. Baru orang saya dapetin dia. Muncul, dia balik ke kosannya. Subuh itu emang saya gak tidur Dok. Saya dari tanggal 8 itu emang saya gak tidur. Nyari-nyari dia tuh emang saya gak tidur. Udah. Saya nggak tidur, pas saya cari nggak dapat di tanggal itu dapat, saya langsung berangkat. Saya siapin anak saya siapin ibu saya, bunda saya berangkat ke kosnya. Saat saya berangkat ke kosnya, perempuan itu lagi teleponan sama salah satu perempuan yang ada di apartemen waktu orang saya cari di Malaysia, yang di depan kaca kamar mandi. Mereka teleponan, saya ambil handphonenya. Pintunya nggak terkunci, pintu kosnya. Dia lagi tiduran, saya ambil handphonenya. Sarah ya, saya bilang. Dia diem. Tahu siapa aku, saya bilang. Tahu Kak, katanya.
Kau masih berkomunikasi sama Roni? Enggak, Kak. Padahal dia baru, nanti deh dok. Terus, enggak, Kak. Kau jujur. Kau dari mana? Enggak ada, Kak. Dari sini aja aku. Kau jujur. Terus dia bilang gini, Kakak ada chat bapak aku ya? Dia tahu aku yang chat itu bapaknya. Nggak usah kau tanya lagi. Kau mau rusak? Kita rusakkan semua, saya bilang. Kau mau rusak kan? Ya udah kita rusakkan semua. Kak, aku nggak mau rusak. Aku udah nggak ada hubungan lagi sama suami kakak. Buka HP-mu, saya bilang. Handphonenya udah di tangan saya. Buka passwordnya. Dia nggak mau. Dia bilang handphone itu privasi, dok. Saya bilang privasi itu antara chatan kamu sama orang tua kamu. Chatan kamu sama adik kamu. Chatan kamu sama suami saya itu bukan privasi kamu lagi. Yang membuktikan itu suami saya ini. Saya bawa buku nikah, dok. Saya bilang dia masih suami saya. Dia diam, dok. Lama, dok. Lama. Dia pakai acara tantrum. Dia mau bunuh diri di situ. Karena saya ancam. Kamu nggak mau ya? Oke. Kita ketemu di Polres. Saya bilang ke kantor polisi. Biar orang tua dia yang buka handphone dia. Biar saya telepon orang tua dia. Kan saya sudah tahu nomornya. Anak bapak, selingkuh sama suami saya, tolong datang ke Medan, kita selesaikan di sini. Itu rencananya pertamanya. Akhirnya dia dipujuk. Makanya ada video yang tangan bunda saya salam sama dia kan. Itu memujuk dia, dok, untuk buka handphonenya. Alibi saya hanya untuk bukti di pengadilan. Saya mau cerai sama suami saya minta buka handphonenya, saya mau SS. Biar untuk bukti saya di pengadilan. Akhirnya dia mau, dok. Akhirnya dia mau. Disitulah saya tahu semuanya. Pertama dia nggak ngaku kan, tidur sama suami saya. Ternyata di tanggal 8 sampai tanggal 11 dia di Malaysia. Yang saya hilang, cari dia hilang dari radar saya tuh udah emang dia di sana. Dan berapa kali dia tidur, apa aja percakapannya. Di situ kayak netizen itu pada bilang, kakak tenang kali ya? Enggak sih. Saya gemeter, dok. Sambil scroll itu saya gemeter. Kamu baca semuanya? Baca. Yang mesum-mesumnya saya baca. Makanya kamu tahu waktu kamu teleponan pertama mereka koordinasi semuanya. Kamu tahu semuanya. Tahu. Mereka janjian pergi ke Kuala Lumpur. Mereka chat mesum juga. Setelah teleponan itu, dok, setelah saya teleponan sama dia, suami saya dia bilang gini, saya takut di sini. Dia takut di Medan. Karena udah ada dicari-cari sama saya. Terus kata suami saya, kamu berangkat ke sini aja. Ya udah, mereka berangkat. Dan mereka udah booking hotel. Mereka booking hotel. Ya layaknya orang bulan madu lah, dok. Sementara saya loh, dok, yang harusnya butuh ditenangkan ya. Butuh ditenangkan. Suami saya nih udah ketahuan nih, tapi malah melanjutkan bulan madu. Ya udah. Akhirnya saya semua itu terjawab, dok, semuanya. Terjawab di chat dokter semua. Itu di chat dokter. Ternyata waktu yang salah itu tuh salah prediksi perempuan itu, ternyata dia juga ada di situ, hanya bukan dia yang di kamar mandi karena udah pindah kamar, udah bergeser. Tapi dia ngaku, dia main dengan... Ngaku. Berapa kali dia ngaku? Di video itu dia ngaku pertama sekali, karena saya belum buka chatannya, dok. Setelah di telepon, besok-besoknya saya udah jadi temen nih, dok. Pulang dari kosannya dia itu saya udah jadi temen sama dia. Udah jadi temen kita, udah bestie. Saya teleponan setiap malam. Itu bajingannya dia, dok. Kenapa dia masih mau sama suami saya? Saya udah maaf, saya panggil dia adik loh, dok. Adik. Oh, sudah kejadian itu kamu temenan dekat dengan dia? Iya. Jadi yang kamu kesel dengan suami kamu dong ya? Bukan dengan dia ya? Iya, awalnya, dok. Setelah dia masih komunikasi, saya kesel dong, dok. Jadi dia menipu saya kan mentah-mentah. Awalnya, dok, saya keselnya sama dia. Saya anggap dia korban juga. Walaupun saya tahu dia bohongin saya yang pertama. Oke. Walaupun saya tahu dia bohongin saya yang pertama. Bahkan waktu di telepon itu dia bilang, Kak, kita pokoknya Sarah maunya kita, kakak aku di pihak kakak. Sampai ada bahasa saya yang gini, kayak mana aku bisa di pihak, kita bisa di satu pihak, kau udah pernah tidur loh sama suami aku gitu. Sampai ada pembicaraan gitu. Kadang-kadang batin saya juga gak terima, dok. Kita teleponan yang deket gitu. Antara kayak adik kakak teleponannya. Sampai dia tanya, Elgar ngapain, Kak? Gitu. Udah gitu. Tapi dia ternyata
Mungkin dia cari info juga menenangkan saya gitu. Mungkin itu urusan suami saya atau gimana, saya udah nggak tahu lagi. Tapi di balik itu dia masih ada hubungan dengan suami kamu? Iya, masih. Wah, ini seksi. Ya itu yang saya bilang, mediasi saya ini dianggap kayak badut lucu-lucu. Kayak apa sih, saya kecil kali di mata mereka ini, saya kecil kali dok. Kayak kok kayak gini ya gitu. Ya kan sudah ketahuan segap nih, chatnya sudah dibaca. Udah. Ya ibaratnya bisa berhubungan setiap malam teleponan, kan berarti kan secara nggak langsung kamu maafin dia, dan kamu marahnya dengan suami kamu dong. Marahnya sama suami saya. Sampai saya bilang, maukah kau dek sama laki-laki bajingan seperti ini? Dia jawab apa? Enggak kak, nggak mau kak. Nggak mau, aku nggak mau hancur masa depan aku. Gitu. Jadi apa ya, bebal ya, apa ya bahasanya. Dan kamu tahu lagi dia masih ada hubungan dengan suami kamu, tahu dari mana? Tahu, saya feeling, dan yang teman dia yang bilang juga. Teman si perempuan. Kadang kita nggak tahu ya dok ya, itu tuh bantuan tuh dari mana tuh emang nggak tahu. Semudah ini sih saya dikasih tahu semuanya. Temen dia loh dok, temen dia bisa ngasih tahu saya. Temen dia bisa kasih tahu tentang kelakuan dia sama saya. Memang kalau soal seperti ini, istri sah itu sudah selevel FBI memang ya. Dan mereka tuh teleponannya sangat yang, di mana sayang? Udah makan sayang? Jadi yang saya datang dengan anak saya tuh kemarin tuh nangis-nangis apa dok? Main film kita. Saya bingung. Mas kenapa, harus cara apa ya gitu. Akhirnya tahu dokter terjadi apa? Mediasi ketiga juga. Telepon orang tuanya. Kamu? Iya. Dok sebelum Wah, kamu istri yang cukup sabar juga ya sebenarnya ya. Saya masih mau menyelamatkan rumah tangga saya dok. Kamu telepon orang tuanya, kamu ceritakan. Respon orang tuanya hanya, saya nggak bisa menerima satu pihak ya. Saya harus melihat bukti. Kalau ada kirimkan, saya kirim. Chat mesumnya, video saya ngelabrak dia di kos, saya kirim. Kamu ada? Ada. Yang dia ngelabrak di kos, saya kirim ke orang tuanya. Responnya hanya, baik bu. Baik bu. Gitu. Ya udah, saya tunggu berhari-hari. Saya tunggu sampai mau ke sumpah dokter itu. Di acara hari sumpah dokter itu hari ini, kemarinnya dok, saya udah muak. Pengacara saya juga, saya minta pengacara saya untuk telepon bapaknya. Saya mau ketemu nih, sebelum acara sumpah dokter, saya nggak mau terlambat dok. Saya nggak mau ini setelah sumpah dokter, saya nggak mau juga dong. Saya kan udah ngancam dia nih waktu ketemu di kos. Tolong kau tinggalin suami aku. Kalau enggak acara sumpah dokter dan wisudamu hancur. Dan dia juga udah berjanji kalau aku masih mengulang lagi, kakak hancurkan aja semuanya. Dia juga udah bilang, di video itu dia ada bilang, oke, kita udah buat perjanjian dok ya. Jadi saya nggak mau setelah sumpah dokter dan wisuda, saya mau sebelum. Saya suruh pengacara saya telepon orang tuanya, nggak ada respon. Udah dibilang ini pengacara suci, saya mau ngomong, saya maunya ketemu dok, keluarga saya, keluarga dia. Saya maunya ketemu, dan nggak ada respon, nggak diindahkan dok. Oke. Akhirnya kamu ambil jalan itu. Walaupun beribu ya dok, kata-kata yang masuk nih ke telinga saya, pencemaran nama baik apa. Saya anggap gini, aku benar loh ini. Aku benar, aku loh di sini yang disakiti mereka. Masa sih aku harus memikirkan perbuatan kejam mereka lagi? Udahlah, udah sih gitu. Kata terburuknya seandainya dok, seandainya. Bukan saya nggak takut hukum dok. Bukan saya nggak takut polisi. Seandainya hal itu harus terjadi demi menyelamatkan harga diri saya, oke, nggak masalah. Paham kan dokter? Kamu rela di penjara ya? Rela. Karena harga diri saya memang udah nggak ada lagi dok. Saya udah datang, udah bermediasi, dia udah cium kepala Elgar dok, si perempuan itu. Dia cium kepala Elgar, dia minta maaf, dia janji nggak akan lagi dia sujud di kaki saya. Tapi sama, saya mau menyelamatkan rumah tangga saya, itu aja. Dengan cara seperti apa lagi? Iya. Kalau sama laki-lakinya dok, netizen kan pada bilang, kenapa nggak laki-lakinya mbak? Kamu marah nggak sama suami kamu? Saya nggak tahu lagi dok, saya jauh nih sama dia. Saya mau bilang apa? Laki-laki dok hanya bisa bilang, iya minta maaf. Nggak lagi.
perempuannya udahlah gitu. Udah, kan aku udah bilang ini anakku loh masih sebaik ini. Coba seandainya itu terjadi sama kau yang sebaik itu. Anakku, dok, saya itu dari yang buat saya ini semua ya dok. Yang buat ini saya semua. Saya imunisasi Elgar yang terakhir kemarin. Dia cuma naik 1 ons loh dok. Cuma 1 ons. 2 bulan. Jadi sampai dokternya bilang, harusnya di usia dia segini dia harusnya naik 5 ons setiap bulan. Jadi saya kayak, apa ya aku aja, kenapa aku dan anakku? Kenapa kalian enggak? Kalian seneng-seneng itu sih. Sedih dok. Lihat Elgar tuh kayak kurus gitu loh dok. Orang bilang tenang, suruh tenang. Saya mau tenang gimana dok? Saya mau tahu suami saya tidur sama perempuan, saya harus tenang gimana? Siapa yang bisa menenangkan saya? Jujurnya saya pengen lari dok, pengen lari pergi kemana gitu. Tapi saya nggak bisa tinggalin Elgar. Saya pengen lari, pengen mati aja gitu dok. Nggak sanggup lihat muka Elgar. Di bayangan saya, anak saya nggak akan diantar lagi sama papanya sekolah nanti ya. Dia nggak akan dapat sosok papanya lagi nih. Dia tahu ada papanya, tapi dia nggak bisa dapat sosok itu. Kita kan nggak serumah lagi pasti dok kalau bercerai ya. Maksud saya itu loh. Si Sarah ini pikirkan itu, pikirkan Elgar gitu. Jangan pikirkan nafsumu yang mau sama suamiku gitu. Aku udah maafin nih, aku udah maafin kalian. Udah stop, udah gitu. Kalau saya yang berargumen sama suami saya gila dok. Dia tetap bilang nggak ada, kamu berlebihan. Saya gila, jadi yang saya mampu hanya stop dia. Kamu punya masa depan nih, udah ya. Gitu. Mungkin kalau dia perempuan yang ibaratnya perempuan pinggir jalan dok, saya nggak akan sekeras itu sama dia. Ya udahlah gitu. Tapi ini karena saya tahu dia punya masa depan, saya berusaha menyadarkan dia. Apalagi kami ini orang Batak ya dok, sama-sama orang Batak. Nggak mungkin ya dia mau menghancurkan harga diri dia sebegitunya. Tapi ternyata dia fight. Sampai hari ini dia masih fight juga. Masih ada kata-kata dia bilang, kalau kamu sayang sama aku berjuang. Dia suruh suami saya berjuang sampai viral ini. Oh iya? Masih? Ya. Dia masih suruh suami saya kalau sayang berjuang. Dan narasi yang tadi awal kamu katakan bahwa suami kamu bilang tadi bahwa dia malah minta si cewek itu, si dokter cewek untuk melaporkan kamu. Itu kamu tahu dari mana? Dari saudaranya si suami aku. Mereka ini komunikasinya setiap hari. Dia selalu curhat sama saudaranya perempuan. Dia selalu minta solusi. Sampai di titik dia mau melaporkan aku, saudaranya juga udah, di mana sih akalmu? Kau mau melaporkan istri yang lagi mengurus anakmu gitu. Adakah kau pikirkan siapa yang mengurus dia selanjutnya? Udah nih viral nih. Cewek itu hubungin kamu? Iya. Oh dia belum viral. Begitu aku posting yang pertama, dia langsung telepon. Dia nangis-nangis jerit-jerit. Ampun kak, ampun. Oh ampun, yang video voice note ampun, ya, ampun kak, itu. ampun. Itu siang ya. Malamnya dia minta lindungi. Malamnya dia minta diperjuangi. Dengan suami kamu? Iya. Jadi aku lihat mereka ini 2 orang yang cocok dok. Sama suami aku juga gitu. Malamnya minta aku dan anaknya, minta aku untuk kembali. Paginya mau laporin. Jadi aku yang kayak orang gilanya dok, capek. Kalau hari itu aku sendiri, aku misalnya gini, aku nggak punya anak, oke, dia buat aku gila nggak apa-apa. Aku kan harus bertahan hidup, ya waras ya dok. Gimana anak aku mau tumbuh sehat kalau aku sakit? Jadi aku harus kayaknya... Aku ada dengar itu videonya, coba kita putar ulang ya. Dia minta ampun, itu kamu teleponan dengan dia? Ada dok. Mau dari mana? Coba buka. Ada di mana? Ada. Ada lewat di tempatku. Iya. Nangis-nangis minta ampun. Iya. Itu sebelum sudah kamu kirim, belum viral itu ya? Belum begitu viral. Belum. Itu masih dari aku aja nggak ya dok? Oh iya, boleh. Kau udah sebesar ini masalah. Maaf dok. Ampun kau.
Aku minta maaf kali Kak. Aku minta maaf kali sama kakak sama semuanya Kak. Minta maaf Kak. Yang sedang kau hancurkan ini bukan main-main, rumah tangga orang yang kau hancurkan. Iya, Kak. Rumah tangga orang. Iya Kak, aku sadar Kak. Semalam kan sudah kau bilang kan, mami papi kau sudah jumpa pengacara. Ya udah, teruskan Sarah. Ngapain lagi kita berhenti? Enggak Kak, kakak bisa cek, belum ada Kak semuanya Kak, belum ada Kak. Nggak ada aku perengkatan, ada sumpah kakak cek semua nggak ada Kak. Minta maaf, minta ampun sama kakak Kak. Ampun Kak. Sudah seperti ini, malamnya dia minta diperjuangkan. Kalau sayang sama aku berjuang bang, katanya. Aku nggak ngerti dok, makanya aku bilang. Saya susah mau nyelamatin kamu. Saya nggak bawa profesi lah ya. Atas nama profesi saya minta maaf ya, tapi itu tidak mencerminkan profesi yang saya bawa ya. Ya dokter. Atas nama profesi tentu segenap teman-teman yang lain, ya pasti kita juga nggak ada yang pengen juga, itu jauh dari tindakan moral juga ya. Ya kalau saya dan mewakili teman-teman ya kita malu, dan ini nggak ada hubungan dengan profesi. Ini benar-benar pure ke orangnya. Ya dokter. Habis viral, dia kontak lagi? Enggak. Kabar terakhir yang kamu tahu apa jadi? Nggak tahu. Kabar terakhir si perempuan itu. Dia nggak ada di kos sih, itu yang aku tahu. Itu aja. Nggak mau tahu lagi juga sih dok. Kita kan mau tahu karena kita ini ya masih mau cari tahu. Ini apalagi yang mau dicari tahu dok. Udah nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tapi paling nggak sudah sedikit puas lah ya. Atau masih sakit hati? Sakit hatinya itu nggak hilang juga dok. Ternyata walaupun diviralin juga nggak hilang ya? Nggak. Kalau itu nggak hilang karena ini kan masalah internal rumah tangga saya ya. Nggak. Walau viral kan rumah tangga saya tetap nggak bisa balik dok. Tetap nggak bisa baik ya. Bukan baik. Tetap nggak bisa baik. Saya tidak akan bisa baik-baik lagi aja dengan suami saya. Walaupun viral. Walaupun kita bilang viralnya sampai luar negeri lah. Misalnya kita bilang. Kalau suami kamu belum nggak balik-balik nih untuk menyelesaikan masalah nggak ini? Berani dia dok, dia bilang sama orang semua dia nggak berani. Dia maunya El sama mamanya kesini. Dia udah nggak berani lagi dok, katanya udah diserang, udah satu Indonesia kayak gini udah nggak berani, dia udah nggak tahu mukanya mau diletak di mana lagi. Dia bilang gitu sama saudaranya itu yang dia bilang. Laki-laki bertanggung jawab dong, sudah salah ya hadapin. Masa kamu yang pergi ke sana? Berarti saya salah ya dok menilai dia laki-laki yang bertanggung jawab. Nggak tahu saya. Aduh, salah lagi. Aduh, tapi kalau dia datang, berlutut, minta maaf. Gini dok, saya memikir ke depannya. Kita nggak akan sehat lagi. Saya juga nggak akan jadi perempuan yang sehat lagi nih. Ya saya nggak mungkin bisa tenang lagi jadi perempuan yang pasti akan saya tuduh dia terus ini tentang. Karena udah ada ya. Jadi saya nggak, kayaknya sama dia cukup. Sama dia cukup. Paham. Kesehatan mental ya. Ngerasa sudah sering dibohongin ya. Kalau sekatu kali ya. Masih lah ada sisa sedikit. 2 kali, 3 kali. Ya. Sampai akhirnya trust issue. Iya benar. Teman saya ada yang satu tanya gini, trauma, ada rasa trauma. Saya bukan trauma sama laki-laki lain, saya trauma lihat dia. Saya rasanya mendengar suara dia aja saya nggak mau. Kadang-kadang saya blank gitu loh dok. Saya ganti pampers anak saya gitu kan. Saya liatin nggak pampersnya. Saya lupa mau ngapain. Nanti bunda saya datang, ngapain itu gitu. Baru saya kayak bengong. Ya gitu kayak kenapa ya sayang kali ya aku tuh masih muda gitu. Harus gini ya gitu.
Jadi kalau saya berlanjut sama dia, nanti dokter lihat saya di jalan-jalan pula. Jadi udahlah, cukup lah dok, kayaknya udah cukup gitu. Saya mau menyelamatkan diri saya. Banyak, terutama keluarga. Ini udah viralnya, suami saya bilang malu ya dok, malu karena sama keluarganya. Keluarga pihak dia tuh bukannya bertanya tentang saya ya, bukan bertanya tentang hati saya. Malah berbicara lah tentang perasaan mereka yang kecewa lah. Tentang ini malu sampai adiknya gak mau sekolah. Ini kan bukan hanya dirasakan sama keluarga mereka, keluarga saya juga kan. Keluarga siapa sekarang yang gak malu dok? Keluarga saya juga kan malu. Ibaratnya anaknya gagal ya, anaknya malu lah pasti. Sampai keluarga saya yang di kampung-kampung sana, yang di Sibolga sana udah pada tahu semua masalah ini. Dan tadi malam saya dengar ayah saya udah drop. Hari ini ayah saya mau dibawa ke rumah sakit. Bukan karena viralnya, karena akhirnya mengetahui anaknya diperlakukan sebegini. Bukan karena viralnya. Dia bilang bukan karena viralnya, bukan karena malunya, bukan. Karena anak saya diperlakukan dengan... Iya, sebegininya. Karena waktu dia mau menikahi saya, keluarga saya tidak menuntut apapun dok. Tidak menuntut pesta adat, tidak menuntut apapun. Hanya minta jangan pernah sakiti. Saya kan anak satu-satunya. Jangan pernah sakiti saya. Kalau nggak suka sama saya, pulangkan saya. Jangan seperti ini. Mungkin kalau dia nggak suka sama saya lagi, dia nggak, ibaratnya dia nggak cinta, dia nggak sayang lagi sama saya, kan dia pulangkan saya, kita bisa besarkan El sama-sama. Kalau sekarang gimana dok? Saya udah benci sama dia. Saya gak mau lihat muka dia lagi. Saya pikir dia laki-laki yang bisa lindungi saya. Rupanya dia yang berpotensi lah membunuh saya. Memang saya kayak, memang matilah dok. Kadang makan juga saya memang gak bisa makan. Kadang gimana ya dok, mikir Elgar itu gak naik, cuma naik 1 on. Saya makan juga gak tahu kapan makannya. Saya udah coba Elgar untuk ke Sufor, dia muntah. Jadi ini bukan berdampak ke saya aja. Dan dia senang-senang aja sama pacarnya lah kita bilang. Kamu harus kuat ya, Suci ya. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Ya dokter. Minta doanya aja dokter. Kamu mau besarin Elgar sendirian? Ya. Saya rasa saya lebih mampu. Terakhir, saya yakin suami kamu pasti nonton ini. Keluarganya juga pasti nonton ini. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Saya cuma mau bilang, dia buat seperti ini, dia bukan menghancurkan masa depan saya aja. Dia menghancurkan masa depan Elgar. Elgar korbannya. Saya nggak tahu nanti Elgar pasti tanya, kenapa dia nggak seperti teman-temannya kan? Kenapa nggak tinggal satu rumah sama papanya, sama mamanya? Saya nggak siap dok sama pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi saya juga gak siap hidup bersama suami saya lagi. Saya besok atau tahun depan atau kapanpun saya bisa mengenal laki-laki lainnya. Elgar. Itu yang saya sayangkan. Kenapa gak berpikir Elgar tentang saya yang banyak kurang sebagai istri. Biar Tuhan yang menghukum saya, biar jadi penilaiannya Tuhan. Tapi dari mulai saya menikah sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan dia dan Elgar. Kamu mau kasih pesan untuk Sarah? Udah banyak kata-kata saya untuk dia. Saya nggak bisa berkata-kata lagi, udah cukup.
kalau kamu butuh bantuan saya suatu hari nanti kamu kasih tahu saya ya. Dokter,